Satu Duri. Bertemu lagi dengan petani milenial. Oke, pada kesempatan kali ini alhamdulillah subscriber sudah 10.000 lebih. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan Anda bisa tambah sukses, rezekinya lancar, istrinya nambah enggak usah lah. Biar tidak dimarahin istri. Oke, pada konten hari ini saya ingin membahas terkait dengan gibro. Wah, ini istilah baru ini yang dicetuskan oleh para petani buah naga. Nah, bangga kita harusnya jadi petani buah naga karena bisa mencetuskan istilah baru dalam dunia pertanian. Yang dunia akademik, wah, enggak ada ini. Gibro ini enggak ada. Nah, hanya ada di petani buah naga. Lah, gibro itu apa? Nah, gibro itu adalah proses memancarkan giberelin asid kepada buah naga dalam hal ini ya. Nah, itu kalau bahasa simpelnya ya memuncratkan larutan dari gibro. Nah, gibro itu ya bahan aktifnya adalah giberelin asid tadi. Lah, tujuannya apa? Wah, menarik ini. Nah, tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dari buah naga, yang mana dengan aplikasi gibro ini bisa menyebabkan buah naga ini menjadi lebih besar. Mengembang. Ya, kalau bahasanya orang tani itu semok menuk. Wah. Dan ini tapi ini menjadi pro kontra ya oleh para praktisi buah naga. Ada yang mengamini iya nggak masalah, ada yang ini bermasalah ya. Memang ini jadi pro kontra, tapi saya sampaikan bahwasanya ya sampai detik ini belum ada uji klinis atau penelitian yang komprehensif terkait dampak negatif aplikasi giberelin asid pada buah naga yang nanti pada akhirnya berdampak pada kesehatan manusia. Itu masih belum ada ujian yang secara klinis. Yang ada hanya asumsi atau pengalaman pribadi, yang mana setelah memakan buah naga dari hasil gibruan ini menyebabkan mencret, diare, dan lain sebagainya. Tapi perlu disampaikan bahwasanya memang itu adalah fungsi dari buah naga. Buah naga itu melancarkan pencernaan ya, sehingga habis makan buah naga pasti nanti lancar pencernaannya, dan nanti biasanya kotorannya itu akan menjadi merah seperti buah naga. Itu memang buah naga seperti itu, walaupun Anda memakan buah naga yang tidak menggunakan gibro ya. Itu tapi ini masih harus diteliti terlebih lanjut. Maksud saya jangan sampai dengan adanya pendapat pribadi seperti ini, pengalaman pribadi ini menyebabkan salah kaprah dalam budidaya buah naga terkait nanti dengan keamanan kesehatan dalam buah naga. Ini agak sensitif tapi harus saya sampaikan. Oke, balik lagi ke tujuan konten hari ini, yaitu gibro. Jadi giberelin itu memang fungsinya salah satunya terkait dengan pembesaran buah itu karena akibat pembelahan sel yang terus-menerus, sehingga dicapailah dampak gigantisme terhadap buah ya. Nah, gigantisme itu adalah keadaan di mana buah itu besarnya itu tidak umum tidak sesuai dengan besar secara alami. Nah, itu efek dari gigantisme. Pembelahan sel itu kan secara terus menerus, sehingga terjadi penebalan pada jaringan
buah yang terkena larutan gibro tadi. Ya, ini biasanya ditandai dengan kulit yang dia menebal, kemudian sirip yang juga menebal, bahkan biasanya kalau terlalu over itu menyebabkan melengkung ya, malik-malik ini siripnya ini. Wah, ini ya ini pilihan. Perlu diketahui bahwasanya beberapa pasar itu malah seneng yang gibruan ini, karena apa? Dia lebih tahan simpannya, daya simpannya lebih tahan, sehingga di pasar dia mempunyai umur yang lebih panjang. Oke, tapi oke lah itu balik lagi perdebatan tadi. Oke, di lahan saya ini saya menggunakan jenis gibro yang jenis powder atau bubuk ya. Seperti ini ya. Nah, di pasaran banyak merek-merek Gibralin ini. Ada yang model tablet ya, terus ada yang model cair. Nah, terserahlah teman-teman mau pakai apa, tapi kalau di saya menggunakan yang bubuk yang konsentrasinya adalah 20% ya. Nah, ini saya menggunakan 2 bubuk ini untuk 2 bungkus untuk 5 liter air ya. Nah, 5 liter air ini lah nanti disemprotkan langsung pada buahnya ya. Oke, nanti juga akan saya praktekkan terus station di channel ini, nanti saya praktekkan. Oke. Terus untuk air itu usahakan menggunakan air yang jernih ya. Kalau di lahan saya nggak sombong ini ya, saya menggunakan galon isi ulang ya. Satu gini, jangan yang asli ya, yang asli itu saya kurang sepakat itu karena mahalnya minta ampun. Ini dapat 4 itu dapat 1, waduh, padahal segernya ya nggak kalah ya, kalah merek aja. Oke, saya menggunakan isi galon ulang ini yang biasanya juga saya buat air minum. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika larutan gibro itu tidak habis, itu tidak bau. Nah, kalau kita menggunakan air kalenan atau comberan itu kalau dia sisa, wah baunya kayak entut. Sengak. Waduh. Terus lagi ini perlu diketahui kalau teman-teman ini menggunakan pupuk daun jangan dicampur langsung ya. Karena itu akan menyebabkan daya simpannya buruk ya. Nanti kalau nggak habis baunya kalau tadi kayak entut, kalau yang pakai pupuk daun langsung dicampur itu kayak waduh. Nah, makanya jangan dicampur. Terus tujuan lain agar tidak memampatkan dari spuyer ya. Saya menggunakan hand sprayer ini ya. Nah, itu kalau kita menggunakan air jernih itu harapannya ini tidak gampang rusak. Nah, rusaknya ini seringkali orang rusak itu karena airnya kotor, dia tersendat sehingga mampet, sehingga ganti lagi tidak awet ya. Ya, ini produksinya dari Jepang ya. Kalau yang ini ya, saya suka yang Jepang karena cantik-cantik yang buat ini, mungkin ya cantik yang buat ini. Saya makanya suka. Maria Ozawa. Oh, kamu ini. Enggak, ya kalau Jepang itu kan orangnya cantik-cantik ya. Walaupun orang Indonesia nggak kalah cantik loh ya. Nah, ini saya pakai 2 ya. Nah, perlu diketahui bahwasanya ya, kalau musim hujan itu bisa juga menggunakan perekat ya, perekat jenis apapun kalau bisa yang penembus ya. Nah, itu tapi dosisnya harus sesuai dengan anjuran yang ada di label, karena kalau tidak sesuai itu bisa menyebabkan dampak yang negatif terhadap buah, bisa ngurat, bisa ngeflek dan lain sebagainya. Dengan konsentrasi ini buah naga umumnya bisa dipanen di umur
40 hari ya. 40 hari itu sudah merah 60% ke atas ya. Nah, karena buah naga itu secara alami itu sebenarnya 30 hari itu sudah matang kalau secara alami. Tapi kalau kita menggunakan Gibro ini dia bisa memperpanjang ya. Karena salah satu fungsi gibrinasid itu juga memperpanjang kematangan ya. Cocok dulu. Oke, sip. Nah, kalau di lahan Anda banyak terserang ini apa? Semut ya. Bisa pakai bahan aktif sipermetrin ya. Yang paling mainstream itu pakai Risotin lah, ini paling mudah didapat dan murah. Dicampurkan dengan dosis yang sesuai dengan yang ada di label 1 liter 1 mili. Nah, kemudian kalau ada cacar, banyak cacar di dahannya atau di culurnya itu banyak cacar, saya rekomendasikan pakai fungisida yang berbahan aktif, kinerja bahan aktifnya itu sistemik ya. Mereknya bisa apa aja, yang penting berbahan aktif sistemik ya. Kemudian dimasukkan di sini. Oke, sekarang praktek penggibruan saya lanjut. Oke, kita waktunya praktek ini ya, penggibruan saya ya. Kalau di lahan saya ini 1 buah 1 semprot ya, 1 buah 1 trut. Nah, ini. Nah, kalau yang sudah tidak ada ekornya ini, nah ini berarti dia sudah melakukan digibro 1 kali. Nah, di lahan saya ini maksimal penggibruan adalah 2 kali ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Kalau di teman lain ada yang sampai 4-5 kali ada. Ya, kalau di tempat saya hanya 2 kali saja. Nah, giburan pertama itu dimulai antara umur 18 sampai 20 hari setelah fertilisasi atau setelah kawinan seperti ini ya. Nah, ini nanti 20 hari itu kita gibro ya. Tapi memang biasanya kan satu angkatan ini kan beda ya, artinya tidak serentak kan, biasanya ada rentan waktu 1 minggu. Nah, itu saya ambil di tengah-tengahnya karena ketika penyerbukan itu ya harus dicatat tanggalnya sehingga kita bisa menentukan kapan waktu yang tepat kita melakukan penggibruan. Nah, kalau yang seperti ini ya harus digibro 1 kali, maksudnya serentak saja walaupun dia fertilisasinya berbeda, makanya ada rentan waktu itu tadi. Nah, ini gibro 2 kali seperti ini aja, usahakan dia ngabut ya ini ya, jadi 1 buah 1. Nah, itu ya. Untuk bagian yang terkena, kalau di lahan saya ini terserah ya, dia bagian mana yang terkena dia terserah saja, tidak harus bagian tertentu ya. Terus kemudian kalau yang ini seperti ini dia gibro yang pertama, ini angkatan adiknya itu, yaitu kita potong ini sehingga dia bisa tahu ini sudah gibruan yang berikutnya. Nah, 1 buah 1 seperti ini ya. Kalau yang jauh itu ya, kalau malas ya nggak usah itu ya, karena kecokrok-cokrok ri ya. Seperti ini ya, enak kan? Loh, sambil rokokan juga bisa, sambil telepon mantan istri bisa. Nah, kayak gini kayak gitu. Ini ya cepet kok. Saya biasanya gibro 5.000 kawinan itu 2 orang mungkin 1 jam selesai. Karena kalau kita pakai gini wah ya nggak masalah. Memang gibro itu keyakinan lah. Kalau saya, pengalaman saya seperti ini, alhamdulillah hasilnya juga menurut saya sudah maksimal lah ya, tidak terlalu panjang panennya. Terus kemudian
tidak ngurat. Oke. Pokoknya satu buah satu trut itu. Kalau agak jauh itu teman saya pakai gini modelnya. Kayak bedil-bedilan nih. Ya gitu teman saya. Oke, kalau di lahan saya ini rumputnya agak tebel ya. Ini memang ada tujuannya ya. Ini musim kemarau, ini harapannya mengurangi penguapan air dalam tanah sehingga tidak terjadi pecah dalam tanah. Itu nanti ada konten tersendiri. Oke, untuk hari ini terima kasih. Tetap setia di Petani Milenial. Salam satu duri.